Perkenalkan, saya Evelyn Christie dari kelas 11I dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang ajaran sesat yang salah satunya adalah Children of God. Yang pertama, mari kita kenal siapa pendiri dari Children of God atau yang biasa dikenal sebagai COG. Children of God ini didirikan oleh David Burke pada akhir 1960-an di Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai Moses David atau Father David. Burke mengaku menerima wahyu langsung dari Tuhan, padahal sebenarnya ajarannya banyak yang menyimpang. Kemudian dari mana datangnya para pengikut dari COG? Pengikutnya datang dari berbagai latar belakang, yang banyak diantaranya adalah anak muda yang merasa tersisih atau sedang mencari makna hidup. Mereka tertarik karena awalnya COG menawarkan komunitas yang penuh kasih, musik rohani, dan kehidupan bersama. Di Indonesia sendiri ada laporan bahwa beberapa pemuda-pemudi di kota besar pernah ikut dalam kelompok ini dan melakukan beberapa kegiatan yang memang dilaksanakan di kelompok ini pada saat itu. Mereka biasanya direkrut saat masih mencari jati diri dan butuh lingkungan yang dianggap hangat dan menerima keberadaan mereka. Sekarang kita akan masuk ke bagian mengapa para pengikut COG tadi bisa mengikuti ajaran ini. Nah, banyak orang yang tertarik mengikuti COG karena pada awalnya COG ini menawarkan keluarga baru, rasa kebersamaan, dan jawaban rohani yang cepat. Orang-orang yang sedang bingung atau kesepian mudah terbujuk oleh tawaran-tawaran mereka ini. Namun setelah masuk lebih dalam, mereka dikenalkan pada ajaran-ajaran yang sesat atau salah, bahkan sampai pada praktik hubungan intim yang dijadikan sebagai suatu ibadah. Ini sudah jelas-jelas salah. Ada juga kasus di mana anak-anak yang masih di bawah umur ataupun yang juga remaja dalam kelompok itu dipaksa untuk menerima hal-hal yang sangat tidak pantas, bahkan sampai pada praktik yang mendekati hubungan dalam keluarga atau biasa dikenal sebagai incest. Selanjutnya, cara COG menjaring para pengikut mereka yang pertama adalah dengan menyapa orang asing dengan ramah, dengan menawarkan makanan atau tempat tinggal, kemudian menggunakan musik seni dan suasana gembira untuk menarik perhatian orang. Nah, yang paling terkenal adalah flirty fishing. Flirty fishing ini merupakan strategi di mana anggota perempuan atau bahkan laki-laki diminta untuk menggunakan rayuan dan hubungan intim untuk menarik perhatian orang baru. Kadang bahkan pejabat atau orang-orang berpengaruh juga mereka jaring menggunakan teknik ini. Di Indonesia, cara-cara ini juga sempat dipakai meski lebih terselubung. Anggota kelompok mendekati orang-orang dengan cara pertemanan yang hangat lalu perlahan mengajarkan hal-hal yang salah. Selanjutnya tentang ajaran dan kitab. Ajaran dari COG sendiri yakni sudah pasti hubungan intim di dalam COG dianggap sebagai bentuk kasih Tuhan. Kemudian flirty fishing sebagai cara untuk melayani, sebagai bentuk pelayanan. Kemudian kepatuhan penuh pada David Burke sebagai seorang nabi yang merupakan utusan dari Tuhan. Kemudian tidak jarang ada juga praktik hubungan yang tidak sepatutnya dalam lingkup keluarga, seperti incest tadi yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran dalam agama apapun. Dan yang selanjutnya adalah tentang kitab dari COG ini sendiri. Mereka mengaku bahwa mereka berpegang pada Alkitab, meski sebenarnya cara mereka menafsirkannya salah dan menyimpang. Mereka juga punya tulisan-tulisan dari David Burke atau yang disebut sebagai Moses David tadi, yang disebut dengan Moletters. Moletters ini merupakan surat-surat panjang yang berisi dengan perintah, ajaran, dan pemikiran dari Burke sendiri yang harus diikuti dan dipatuhi, dipahami juga oleh para pengikut COG. Kemudian, apakah COG masih eksis hingga kini ataukah sudah hilang? Children of God tidak sepenuhnya hilang. Tahun 1990-an, karena banyaknya skandal seperti flirty fishing, pelecehan, bahkan incest, mereka mengganti nama mereka menjadi The Family
lalu diganti lagi menjadi The Family International yang sekarang dikenal sebagai TVI. Nah, mereka mengaku sudah meninggalkan praktik-praktik menyimpang, tapi reputasi buruknya tetap melekat. Hingga sekarang, TVI masih ada dalam jumlah yang kecil, tetapi lebih ke arah komunitas online dan rumah-rumah kecil, bukan organisasi besar seperti COG dulu. Juga sepertinya untuk menghindari segala rumor-rumor yang masih ada di dalam mereka, jadi mereka memang memperkecil skala komunitas mereka. Nah, ada fun fact-nya lagi, yakni pada tahun 1984, Jaksa Agung Ismail Saleh secara resmi melarang segala kegiatan Children of God di Indonesia. Jadi sejak 1984, COG sudah mulai diusir dari Indonesia. Nah, mereka pun sudah jarang terdengar sejak tahun 2000-an, sehingga banyak orang yang percaya bahwa kelompok ini sudah pergi dari Indonesia, sudah meninggalkan Indonesia, dan sudah tidak aktif lagi di Indonesia. Namun, jika ditelusuri, ada halaman The Family International Indonesia di situs mereka, yang menyebut bahwa mereka melakukan beberapa proyek di Indonesia seperti bantuan bencana, workshop pendidikan, distribusi makanan, kegiatan budaya, dan dukungan emosional. Jadi itu adalah hasil presentasi saya yang sudah saya kulik dari Children of God. Saya harap ajaran-ajaran menyimpang seperti ini tidak ada lagi dan tidak akan pernah eksis lagi, dan para pengikutnya akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memilih jalan yang lebih benar. Dan sekiranya kita juga bisa merangkul setiap orang-orang di sekitar kita supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan dan membawa mereka ke jalan yang benar, dan mengajak mereka untuk beribadah selalu. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.